Kristus, luar biasa anugerah dan kemurahan Tuhan yang melayakkan kita untuk memasuki setiap hari-hari yang Tuhan berikan bagi kita dalam semua kepercayaan Tuhan yang ada. Kita bersyukur kita dapat bertemu kembali di dalam sukacita kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saat ini sebelum kita masuk di dalam perenungan kebenaran firman Tuhan, mari kita memohon kepada Tuhan untuk penglayakan kita, untuk kita dapat mendengarkan, mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Maha besar Engkau, Bapa yang kekal, Bapa yang selalu mengasihi kami, yang selalu ada buat kami, yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Bapa seperti Engkau. Dan saat ini ya Tuhan, sekali lagi kami memohon kepadamu untuk Tuhan melayakkan kami di dalam perenungan kebenaran firman-Mu dengan singkat saat ini, yang menjadi kekuatan bagi kami, yang memotivasi hidup kami untuk semakin hari semakin mencintai Tuhan, semakin hari semakin rindu terus masuk di dalam hadirat Tuhan, di dekat Tuhan, menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dipermuliakan nama-Mu lewat jam pemberitaan firman Tuhan saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus. Kami sudah berdoa, bersyukur, memuji, memuliakan nama-Mu. Haleluya, haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-8. Dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-8 demikian firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Sekali lagi saya baca saudara, di dalam kitab Mazmur pasal 26 ayat yang ke-8 demikian firman Tuhan. Tuhan, aku cinta pada rumah kediaman-Mu dan pada tempat kemuliaan-Mu bersemayam. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini kita akan merenungkan di bawah satu tema, yaitu menikmati hadirat Tuhan. Ya, tema kita pada saat ini adalah menikmati hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana supaya kita bisa setiap saat, dikatakan di sini, menikmati hadirat Tuhan? Saudaraku, bagaimana supaya kita setiap saat bisa menikmati hadirat Tuhan? Saya yakin dan percaya kita merindukan suasana surgawi, hadirat Tuhan yang begitu kudus, yang begitu syahdu saudara. Ketenangan ada di dalamnya, damai sejahtera, sukacita ada di dalamnya. Kita bersyukur buat semua itu jikalau menjadi bagian hidup kita. Dan kita sangat merindukan itu untuk kita bisa senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan. Bagaimana caranya saudara? Yang pertama dikatakan di sini, jikalau kita mau menikmati hadirat Tuhan setiap saat, maka dikatakan kita harus selalu merindukan Tuhan Allah. Mazmur 42 ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Saudaraku, pemazmur dikatakan di sini pasal 42 ayat yang pertama, seperti rusa merindukan Engkau ya Tuhan. Saudaraku, adanya kerinduan setiap saat masuk hadirat Tuhan. Yang pertama itu adalah dari diri kita terlebih dahulu. Ya, kita terlebih dahulu memberikan diri kita datang kepada Tuhan. Apakah ada kemauan dari kita? Nah, sehingga saya sangat yakin dan percaya ketika kita sudah menikmati hadirat Tuhan itu, pasti kerinduan itu terus-menerus ada di dalam hidup kita. Sehingga ketika kita tidak di dalam hadirat Tuhan, tidak di dalam ibadah kita, tidak dalam persekutuan pribadi kita, tidak di dalam pergaulan intim erat kita dengan Tuhan, maka seperti ada yang hilang saudara. Ya, ini menjadi pembelajaran bagi kita.
dikatakan di sini seperti rusa yang merindukan air. Ya, kerinduan kepada Tuhan itu melebihi segalanya, melebihi apapun itu. Ketika kita mungkin bersuka cita karena kita mendapatkan pekerjaan, kerinduan kepada Allah itu lebih dari itu, saudara. Mungkin ketika Tuhan juga menjawab doa kita, nah kerinduan kepada Tuhan itu lebih dari itu, saudara. Berarti merindukan Tuhan setiap saat itu merupakan satu kebutuhan kita yang tidak bisa terlepaskan, sehingga kita bisa menikmati hadirat Tuhan. Saudaraku, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Mazmur 63 ayatnya yang pertama B dikatakan di sini, saudara. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Tubuhku rindu kepadamu ya Tuhan, ya, seperti tanah yang kering, tandus dan tiada berair. Nah, di sini menunjukkan bagaimana, saudara, tanpa hadirat Tuhan kita hanya mengalami kekeringan, saudara. Kita hanya mengalami jauh daripada Tuhan. Ya, tidak ada semangat hidup lagi. Nah, di sini dikatakan seperti tanah yang kering. Betapa rindunya kepada Tuhan, betapa rindunya terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Mazmur pasal 84 ayat 2a, firman Tuhan berkata, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Kalau tadi diibaratkan seperti tanah yang kering, saudara, tandus dan tiada berair. Dan bagian ini dikatakan Mazmur pasal 84 ayat 2a, bahwasanya jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Allah. Tidak ada yang bisa, saudara, kita lakukan selain kita hanya merindukan pelataran Tuhan, hadirat Tuhan. Ya, hadirat-Mu ku rasakan, saudaraku. Ketika kita mengalami hadirat Tuhan begitu sangat indah. Kita masuk hadirat, kita panggil namanya, kita mengalami pembaharuan yang luar biasa, kita mengalami sukacita Tuhan yang luar biasa. Rasanya tidak bisa terbeli, tidak bisa terbayar, saudara, tidak bisa tergantikan betapa indahnya tinggal di dalam hadirat Tuhan. Saudaraku, mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan bagaimana caranya untuk dapat menikmati hadirat Tuhan. Maka yang pertama, kita harus selalu merindukan Tuhan. Mazmur pasal 19 ayat 40, sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu, hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Sesungguhnya aku rindu kepada titah-titah-Mu. Ada yang satu kerinduan kepada firman Tuhan, ada yang satu kerinduan kepada cerita daripada firman Tuhan. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Di Alkitab itu banyak sekali firman Tuhan, perkataan Tuhan, sabda-sabda Tuhan, cerita-cerita murid-murid Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab yang ada. Nah, saudaraku, jiwaku rindu kepada perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Merindukan firman Tuhan yang menjadi motivasi kita, yang menjadi kekuatan kita untuk menjalani hari-hari kita. Saudaraku, yang pertama dikatakan bagaimana kita dapat senantiasa tinggal di dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Maka saudara, kita dikatakan di sini harus selalu merindukan Tuhan di dalam hidup kita. Yang kedua, saudara, bagaimana caranya supaya kita bisa menikmati hadirat Tuhan? Yang pertama, kita merindukan daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua dikatakan yang selalu mau tinggal di dalam Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat yang keempat dikatakan di sini, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, saudara. Haleluya.
tentu kalau kita sudah tinggal, kalau kita sudah di dalam Tuhan, pasti namanya kita sudah menikmati hadirat Tuhan, saudara. Ketika kita di hadirat Tuhan, kita menjadi milik Tuhan. Kita menjadi satu-satunya milik Tuhan dan Tuhan menjadi milik kita. Luar biasa. Saudaraku, dikatakan tinggallah di dalam Dia. Kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita menikmati hadirat Tuhan yang begitu indah. Maka tinggallah di dalam Tuhan. Pasti kita mengetahui apa yang menjadi isi hati Bapa, apa yang menjadi kerinduannya untuk kita anak-anaknya. Yohanes 15 ayat 9 berkata, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Perkataan Tuhan Yesus Kristus, seperti Bapa yang mengasihi aku anaknya, maka engkau manusia yang telah kutebus, tinggallah engkau di dalamku, maka tinggallah kita di dalamnya, saudara. Haleluya. Kesukaan yang luar biasa jikalau kita tinggal di dalam Tuhan, saudara. Kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Tidak ada lagi kesukaan yang lain, saudara. Itulah yang menjadi kesukaan yang luar biasa, kerinduan yang sangat dalam. Saudaraku, 1 Yohanes pasal 2 ayat 28, maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu, saudara, terhadap Dia pada hari kedatangannya. Supaya apabila Ia menyatakan dirinya, maka tinggal di dalam Kristus. Jika nanti Tuhan datang ada namaku disebut, itu hal yang luar biasa. Ya, bila bunyi sangkakala, maka namaku ada disebut, saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetap setialah tinggal di dalam Kristus, maka engkau akan menikmati setiap saat hadirat Tuhan. Yang terakhir dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Kita anak-anaknya yang tinggal di dalam Kristus, kita adalah ciptaan baru, saudara. Yang sudah ditebus, yang sudah dimuliakan oleh Tuhan, disucikan menjadi anak-anaknya. Kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan saat ini. Tetaplah berbahagia dan jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam surga, kami memuji mengagungkan nama-Mu. Kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan saat ini. Tuhan tolong kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita surgawi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, hati yang saat ini Tuhan yang mau sungguh-sungguh untuk tinggal di hadirat Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tuhan berkatilah, sanggupkan kami Tuhan dengan tuntunan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sang Guru Agung yang Kudus, kami sudah berdoa bersyukur hanya kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya.